nenek saya ketika itu membocorkan gitu ya, bahwa itu ibu kamu nangis loh, lihat keadaan kamu gitu kan. Nah dari situ akhirnya anak yang titik pintar balik. tapi kayaknya kecanduan Nah, PlayStation itu, betul. gitu ya. Nah itu kemudian menjadi titik balik saya, yang akhirnya saya berazam ingin untuk tidak merepotkan orang tua. Jadi Kayak sejak gitu. itu Ustaz bertekad bulat Iya. untuk bisa membahagiakan orang tua. Setidaknya, tapi masih tetap main PlayStation sampai. Sampai pernah waktu itu saya menangis, Bu ya. Ya Allah, dosa apa saya gitu ya, sampai nggak bisa diterima setoran saya gitu. Ya. Karena memang menghafal ini ya luar biasa begitu ya. Saya juga seringkali diingatkan, setan mana yang ridho katanya menghafal. Kita menghafal Quran. Semua setan tuh pasti gak ridho. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran ini merupakan amalan yang luar biasa besarnya. Kenapa bisa saya memutuskan untuk menghafalkan Al-Quran? Ini saya kembalikan kepada Allah, Bi. Wallahualam, saya kurang tahu, tapi saya mengingat bahwa saya itu ada satu amalan yang dawam, yang dilakukan terus-menerus, konsisten, tidak berhenti. Betul. Dari saya MTS dan dari sejak MA. Sejak SMP gitu ya? Dari sejak SMP sampai SMA. Itu Saum Daud. Allah, Saum Daud. Sehari puasa, sehari berbuka, lalu kemudian puasa lagi. Ya, dan sampai sekarang Saum Daud itu. Alhamdulillah. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya podcast Inspirasi Turning Point. Pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami menonton podcast Inspirasi yang menghadirkan tamu-tamu inspiratif dari lintas profesi dan generasi. Kali ini tamu kita cukup unik. Karena mengapa unik? Karena beliau adalah seorang penghafal Al-Quran, hafiz 30 juz Al-Quran, tapi sekaligus seorang content creator, terutama TikTok, dengan 13 juta penonton selama ini. Luar biasa. Kita akan berbicara banyak kisah inspirasi kehidupan dari tamu kita kali ini, dan stay tune bersama podcast kita, Turning Point, Story of My Life. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sehat Pak? Alhamdulillah. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini memang luar biasa kita menghadirkan Ustaz. Ini bukan sebuah kebetulan. Selain ini bulan Ramadan, tapi Ustaz juga menginspirasi jutaan orang ya, untuk bergerak menghafal Al-Quran atau setidaknya dekat dengan Al-Quran. Dan kita cek ternyata udah 13 juta views. Alhamdulillah. TikTok Ustaz itu. Alhamdulillah. Dan yang luar biasa adalah cara Ustaz memberikan atau ya mendeliver kontennya demikian aktif, kreatif gitu. Padahal kita tahu Ustaz tinggal di sebuah pesantren di salah satu kaki gunung di kota Bandung. Pedalaman gitu ya? Ya, agak jauh Bang, kalau kita pergi ke pesantren Ustaz ini. Tapi Ustaz demikian kreatif sehingga bisa menghasilkan konten-konten terkait dengan penghafal Al-Quran yang luar biasa. Terima kasih. Dalam podcast kita ini kita akan banyak berbicara tentang 3 hal Ustaz. Yang pertama, life experience, pengalaman Ustaz sehingga mencapai titik sekarang. Kita bicara juga tentang TikToker menghafal Al-Quran yang menjadi tema besar dari apa yang kita bicarakan. Dan yang lebih penting dari itu Ustaz, hari ini kita akan berbicara bagaimana Ustaz berhasil mengalami atau Ustaz berhasil mengatasi banyak tantangan dalam kehidupan Ustaz. Dalam story-story yang mungkin tidak mudah bagi sebagian orang, tapi Ustaz menghadapinya dan luar biasa. Sekarang Ustaz menjadi salah seorang dai yang menginspirasi banyak orang. Oke, kita mulai cerita-cerita Ustaz ini. Yang pertama Ustaz, saya ingin tanyakan terkait dengan masa kecil. Baik. Sebenarnya masa kecil Ustaz itu di mana ya? Saya termasuk di masa kecil saya itu termasuk anak yang mungkin dilahirkan dalam kondisi yang serba kekurangan Pak. Kenapa? Karena ketika saya lahir
Di umur 5 tahun, qadarullah saya ditinggalkan oleh ayah saya. Allah. Begitu. Jadi di umur 5 tahun orang tua saya, khususnya bapak saya mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat seperti itu. Sehingga di umur 5 tahun kemudian saya mengalami suatu guncangan begitu, dan akhirnya kami, tentunya keluarga kecil kami itu berusaha survive, berusaha kemudian untuk ya bahasanya melanjutkan hidup ya. Melanjutkan hidup ya. Melanjutkan hidup gitu. Dan alhamdulillah ketika di umur 5 tahun tersebut kami menjalani hidup sedemikian rupa sampai kemudian masuk ke SD begitu. Di SD alhamdulillah saya termasuk yang ya berprestasi seperti itu ya. Alhamdulillah. Itu di mana, Ustaz? Itu di SD Negeri Pangalengan 2. Pangalengan ya, di betul. Daerah-daerah dingin di sekitar Bandung Selatan. Betul. Ya. Kalau sekarang udah viral di mana-mana kayaknya. Udah viral ya. Nah, kalau dulu memang baru kebun-kebun gitu ya, dan belum terlalu banyak turis, wisatawan dari luar begitu. Nah, alhamdulillah di sana selama 6 tahun. Jadi kalau misalkan jangka waktu saya bersama dengan orang tua saya itu sebetulnya singkat, Pak. Jadi hanya 6 tahun kurang lebih ya. 6 tahun. Nah, selama di sana di umur, ada yang unik ketika di umur kelas 4. Di kelas 4 itu saya ini kecanduan PlayStation. Ya, kecanduan PlayStation. Sehingga sampai kemudian lupa makan, kemudian lupa juga untuk sholat, ibadah dan sebagainya. Usia 4 tahun? Kelas 4 maksudnya. Oh, kelas 4 SD. Kalau nggak salah usia 11 tahun ya. Usia 11 tahun ya. Nah, di umur tersebut atau di kelas tersebut akhirnya orang tua saya melihat ini kebiasaan yang kurang baik begitu ya. Tapi yang juga jadi unik adalah ketika di tahun-tahun saya kecanduan PlayStation itu, ranking saya justru naik gitu. Yang tadinya saya waktu kelas 2 itu ranking 27, Pak. Di kelas 2 ya. Kelas 3 mulai kecanduan itu naik jadi 5 besar. Nah, kemudian kelas 3 ya. Kelas 4 akhirnya ranking 1 gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, akhirnya ditegur oleh orang tua. Kemudian saya akhirnya mengurangi main game PlayStation itu, karena waktu itu kan belum ada handphone, sudah ada kemudian tapi kurang maksimal gitu ya, mungkin karena hanya untuk komunikasi bukan untuk games gitu. Nah, setelah dibatasi ternyata justru ranking saya turun lagi, Pak. Gitu ya. Kemudian setelah turun akhirnya diperbolehkan lagi main PlayStation. Di kelas 6 akhirnya naik lagi begitu. Nah, dari situ ada sedikit kebanggaan dari orang tua bisa ranking dan sebagainya, tapi ada sedikit kekhawatiran begitu. Sampai kemudian ada terlontar ucapan yang kemudian ini menggerakkan hati saya untuk kemudian hijrah dari Pangalengan ke Bandung waktu itu. Jadi beliau berkata seperti ini, katanya, kalau gini terus kayaknya ibu pesimis gitu dengan masa depan AA ke depannya kalau main game terus kayak gitu ya. Ya udah kalau kayak gitu ya udah tinggal di Pangalengan aja, kemudian nanti kerja jadi waiters itu loh, Pak. Hotel atau bukan di rumah makan dan sebagainya. Ya kayak gitu-gitulah. Iya. Nah, tapi di sisi lain ternyata nenek saya ketika itu membocorkan gitu ya, bahwa itu ibu kamu nangis loh lihat keadaan kamu gitu kan. Nah, dari situ akhirnya anak yang pintar tapi kayaknya kecanduan PlayStation gitu ya. Nah, itu kemudian menjadi titik balik saya yang akhirnya saya berazam ingin untuk tidak merepotkan orang tua. Jadi sejak itu Ustaz bertekad bulat untuk bisa membahagiakan orang tua. Setidaknya, tapi masih tetap main PlayStation sampai. Masih. Tapi dikurangi, Pak, begitu. Betul. Nah, akhirnya saya berangkat dari statement seperti itu, ada azam yang kuat, tekad yang kuat, akhirnya saya berangkat ya, hijrah. Meskipun saya belum tahu gitu tempat tujuan saya itu kemana gitu. Saya belum tahu. Akhirnya saya berangkat di Bandung. Bareng siapa Ustaz waktu itu? Waktu itu dengan paman. Ada paman. Nah, paman ini qadarullah beliau salah satu pengurus di organisasi Muhammadiyah begitu ya. Nah, beliau akhirnya mengarahkan untuk masuk di salah satu panti begitu ya.
Ini panti asuhan gitu ya, panti asuhan. Qadarullahnya itu adalah saya kan seorang yatim, maka masuk ke panti itu ya diseleksi juga. Oh ini yatim, udah masuk aja gitu. Akhirnya masuk di sana selama 3 tahun, alhamdulillah juga Allah berikan kesempatan untuk belajar di sana. Nah di situ awal dari menghafal Al-Quran. Awal menghafal Al-Quran ketika masuk ke Pondok Muhammadiyah ya. Iya betul. MTS waktu itu ya. Waktu itu di MTS gitu. Jadi pantinya dengan sekolahnya beda Pak. Pantinya itu di Buah Batu, sekolahnya di Tegalega. Agak jauh gitu ya. Alhamdulillah di sana selama 3 tahun. Kemudian di sana juga ada mindset yang kemudian menggerakkan saya untuk hijrah kembali gitu ya. Saya berpikir kayaknya kalau di sini nggak akan berkembang deh. Waduh. Tadi di Pangalengan bilang sama kalau saya gitu. Di Pangalengan kayaknya nggak bisa berkembang. Lalu kemudian masuk ke Panti Muhammadiyah kayaknya butuh satu tempat baru untuk bisa mengaktifasi potensi Ustadz. Betul, gitu ya. Mungkin ada sedikit bahasanya itu keinginan untuk terus berkembang begitu ya. Nah mungkin Pak Dedi bisa menjelaskan itu dari sisi ini ya maksudnya. Nah dari situ akhirnya kemudian masuk, alhamdulillah mendapatkan beasiswa di Cimahi, namanya Cimahi. Madrasah Aliyah Multiteknik Asih Putra waktu itu. Oh iya. Ya, nah di sana saya merasakan vibes atau suasana yang sangat berbeda antara MTS dan MA gitu ya. Waktu di MTS itu, mohon maaf ya Pak, di sana karena mungkin swasta dan juga bahasanya middle down, bisa disebut seperti itu ya segmentasinya. Sehingga fasilitas yang diberikan, kemudian juga pendidikan yang diberikan itu bisa disebut mohon maaf gitu ya, masih jauh begitu ya. Saya masuk ketika itu di MA Multiteknik Asih Putra, ternyata mengalami hal yang luar biasa berbeda gitu, 180 derajat gitu ya. Mulai dari fasilitas di sana dilengkapi begitu ya, mulai dari lapang sampai ke bahasanya itu fasilitas musik dan sebagainya. Dan pendidikan juga, guru-guru yang di bahasanya yang mengajar itu ternyata sangat-sangat bagus begitu ya. Sehingga di sana kalau bisa saya gambarkan itu sebagai pengembangan potensi keduniawian saya gitu. Ada keduniawian. Jadi di situ belajar musik mungkin ya. Betul, di sana alhamdulillah saya hampir semua alat musik saya pelajari dan alhamdulillah saya bisa. Sampai sekarang berapa alat musik yang Ustaz bisa? Ya, mulai dari yang tradisional sampai ke yang modern gitu ya. Gitar, violin gitu violin ya. Bisa? Oh. Violin, kemudian piano juga. Yang tradisionalnya mungkin angklung, bonang, kemudian kecapi. Bahkan saya juga sempat masuk ke dalam ekskul marching band begitu ya. Dan ya sudah mulai belajar dunia digital seperti sekarang. Oh, di sana belum zaman ya waktu itu ya. Karena di sana kan ada bahasanya multiteknik Pak ya. Jadi multiteknik itu ketika kami masuk ke sana, kita diberikan bahasanya pilihan. Tekniknya itu atau multitekniknya itu apa yang akan dipelajari. Di sana diberikan pilihan, ada komputer, kemudian juga ada elektro, kemudian otomotif, tata boga dan tata busana ketika itu. Maka saya pilih komputer waktu itu. Di komputer ini saya kemudian mempelajari yang namanya desain, kemudian mempelajari yang namanya video, dan hal yang lainnya begitu ya. Alhamdulillah itu juga menjadi bekal saya akhirnya bisa mengembangkan media sosial dan konten kreator seperti itu. Alhamdulillah. Nah kemudian terakhir mungkin setelah SMA, saya tadinya sebetulnya Pak sudah diterima di salah satu universitas begitu ya. Tapi saya akhirnya menolak agar kemudian terfikir dalam hati itu saya kayaknya lebih condong ingin menghafal Al-Quran waktu itu. Akhirnya saya ambil gap year gitu ya. Jadi nggak ngafal Quran. 1 tahun tidak sekolah. Betul. Untuk dan kemudian khusus menghafal Al-Quran. Di mana itu Ustaz? Waktu itu di Pondok Quran. Di Pondok Quran. Udah di Ujung Berung atau di Cijambe? Waktu itu masih di Ujung Berung. Masih di Ujung Berung. Masih di Ujung Berung. Jadi saya masuk di sana, alhamdulillah selama 11 bulan kurang lebih bisa menghafalkan Al-Quran secara sempurna di sana. Alhamdulillah. Bareng Ustadz Hari Saparjan. Betul. Ada Ustadz Hari Saparjan dan saya sangat berterima kasih kepada beliau yang menjembatani saya yang akhirnya bisa menghafalkan Al-Quran. Jadi 11 bulan itu Ustadz fokus menghafal Al-Quran dan hingga sekarang Ustadz memang lebih banyak bergaul dan berprofesi sebagai guru menghafal Quran ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Oke. Jadi
selama 11 bulan itu menghafal Al-Quran. Kan Al-Quran itu tebal ya. Betul. Ada sekitar 6.000 sekian ayat yang harus dihafal. Apa yang menjadi kendala Ustadz waktu itu? Yang menjadi kendala sebetulnya ketergesaan. Ketergesaan. Karena mungkin ya tadi ya, kami terus diingatkan untuk meluruskan niat. Nah, itu betul. dia. Ketika kita ada sedikit menyeleweng niat ya, misalkan pengen segera hatam, kemudian pengen segera meniti karir yang lain misalkan, kemudian kepanasan dengan teman-teman yang sudah semester berapa gitu ya kuliah gitu kan. Akhirnya itu yang kemudian menjadi kendala. Ketika kita sudah beda orientasi kita dalam menghafalkan Al-Quran, mungkin bukan karena Allah lagi, otomatis Allah mempersulit gitu hafalan saya. Meskipun waktu itu hafalannya mungkin mendapatkan ayat yang mudah gitu. Tapi kan yang memberikan hafalan itu adalah Allah SWT. Sejatinya seperti itu Pak ya. Nah, dan akhirnya yang menurut saya menjadi kendala itu adalah diri saya sendiri. Gitu ya. Tapi sambil menghafal Al-Quran masih sempat PS juga, main PS gitu. Beberapa kali. Ya itu hanya rahasia kayaknya. Rahasia. Karena memang mungkin sudah mendarah daging Pak ya. Jadi saya sempat bahasanya mendengarkan. Kalau yang saya kurang tahu ya, saya karena belum ahli di sana. Kalau yang suka main game, kemudian bahasanya bisa memvisualisasikan, itu bergerak dengan otak kanan, wallahu alam. Itu mungkin bisa dijelaskan juga oleh Pak Dedi. Karena kalau yang suka sifatnya sistematis, ya kan, kemudian ya maths dan sebagainya, itu otak kiri lebih dominannya, wallahu alam ya. Betul. Nah akhirnya saya juga melihat ketika saya menghafal ternyata lebih dominan di otak kanan, kayak bergerak-gerak gitu, Bi. Iya Bapak ya. Ya, kemudian juga tidak bisa diam gitu ya, harus sambil kita berjalan gitu. Kalau duduk kemudian melihat 25 baris misalkan ayat Al-Quran hanya diam saja, itu agak bosan gitu ya, dan gampang ngantuk. Jadi teknik Ustadz menghafal Al-Quran seperti apa Ustadz sederhananya? Iya, sederhananya sebetulnya saya dominan di auditori kabarnya seperti itu, sehingga saya perlu mendengarkan dulu dari orang lain, tentunya mungkin dari murotal atau dari teman-teman secara berulang-ulang, kemudian saya menghafalkan secara pribadi, mandiri begitu, secara mandiri. Alhamdulillah kalau seperti itu lebih cepat sebetulnya. Tapi dari pengalaman saya menghafal sebetulnya ada satu metode yang sampai sekarang saya lakukan, dan ini merupakan metode yang mungkin bisa jadi sama dengan orang lain, tapi bahasanya belum dikembangkan oleh orang lain gitu, Bi. Jadi baru saya saja gitu. Gimana caranya? Nah, kalau saya yang pertama 20 kali dibaca. 20 kali dibaca, jadi satu ayat 20 kali dibaca, atau langsung satu lembar, satu halaman. Kalau yang mungkin baru adaptif gitu ya, adaptasi, mungkin boleh tuh satu ayat. Kalau sudah mulai terbiasa, mulai satu halaman. Dimulai dari membaca satu halaman Al-Quran. Betul, satu halaman selama 20 kali. Betul. 20 kali, kemudian setelah itu dibaca dulu artinya, Bu. Oh, artinya. Betul, artinya 5 kali. Maksudnya 5 kali itu 5 kali supaya dipahami gitu. Betul. Jadi satu halaman itu saya lihat dulu tuh. Satu ayat ini temanya tentang apa. Bahkan kalau bisa kita hafal dengan per ayatnya. Gitu, per bloknya gitu. Misalkan amma itu apa artinya dan sebagainya. Nah, itu dilakukan selama 5 kali. Sampai kemudian kita paham, intinya itu ya. Nah setelah itu kemudian kita baca sebanyak 10 kali, tapi itu sudah dengan artinya, kita memahami ayatnya gitu. Jadi yang 10 kali ini sudah ada pemahaman. Betul, sudah ada pemahaman. Saya berangkat dari apa yang disampaikan dari Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sesungguhnya kami sudah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Sebetulnya dalam secara harfiah kan lidzikri itu untuk diingat ya. Fahal min mudzakir. Maka adakah di antara kalian yang ingin mengingatnya, menghafalkannya begitu ya. Dan itu diulang sebanyak 4 kali. Yang artinya saya yakin ketika Al-Quran, bahkan Allah SWT. Jadi ayat tentang walaqad yassarna Al-Quran itu sudah diulang 4 kali. Gitu. 4 kali dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebetulnya mudah untuk dihafalkan, untuk dipelajari. Iya. Dan ternyata setelah saya baca beberapa artikel,
Al-Quran juga ternyata 70%-nya adalah dongeng ya, bukan dongeng, mohon maaf. Cerita. Betul. Betul. Amsal, perumpamaan. Perumpamaan. Nah, ketika saya korelasikan dengan metode saya, ternyata ini cocok. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui makna dari ayat per ayat, kita juga seakan-akan melihat cerita-cerita. Oh, iya. Menghafalkan cerita-cerita. Kan apa bahasanya? Sesuatu yang mudah dihafal itu salah satunya adalah cerita. Betul. Iya. Storytelling itu paling mudah untuk bisa diingat. Betul. Dan paling lama untuk dilupakan. Betul sekali. Nah, berangkat dari situ akhirnya, oh iya juga ya. Akhirnya saya coba metode itu dikembangkan dan dikuatkan. Dan alhamdulillah sampai sekarang setiap dari murojaah itu ya sambil membayangkan. Dan ini efeknya itu sangat luar biasa ketika kita faham, kita bisa mentadaburi Al-Qur'annya. Bahkan ketika qiyamul lail, ya jangan ditanya begitu ya. Kita akan larut dalam ayat tersebut gitu. Menangis dan sebagainya. Oh, itu nikmat. Pemirsa, saya salah seorang yang menjadi saksi, pernah menjadi makmum sholat malam. Masya Allah. Ustadz Fauzan Kifayat di salah satu masjid di kota Bandung. Dan luar biasa, lantunan ayatnya demikian enak, nyaman untuk didengar, dan lebih dari itu, beliau bisa bertahan physically bagus sekali. Karena bagi saya, kalau sudah lebih dari satu halaman, biasanya agak kurang nyaman karena mungkin fisiknya tidak terlalu kuat. Tapi Ustadz Fauzan demikian baik membawakan ayat Al-Quran, terutama pada acara-acara Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Jadi nanti kalau pemirsa berminat untuk bisa mengetahui atau menjadi makmum beliau pada saat Qiyamul Lail di biasanya 10 hari terakhir Ramadan, ikuti terus, pantengin terus media sosial Ustadz Fauzan. Masya Allah. Ustadz, kembali ke metode Ustadz. Tadi Ustadz menyebutkan bahwa metode menghafalnya 20 kali membaca. Satu halaman itu 20 kali diulang-ulang. Baru kemudian setelah itu dipahami 5 kali membaca artinya. Betul. Berusaha dipahami artinya. Dan yang ketiga, lalu Ustadz bilang bahwa setelah itu baca lagi 10 kali dengan pemahaman. Betul. Jadi ada lagi setelah itu metode selanjutnya? Saya sempat membaca salah satu kitab bahwa tidak ada metode sebetulnya, Bi. Jadi semua metode yang terkait menghafal Al-Quran itu sebetulnya muaranya kembali lagi mengulang-ulang. Itu yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Beliau kan hafalannya yang kuat banget ya. Bahkan di dalam beberapa riwayat beliau lewat menuju suatu pasar, ternyata beliau mendengarkan semua percakapan dan beliau hafal percakapan dari orang-orang yang ketika itu sedang bercakap-cakap gitu ya. Sampai-sampai beliau menutup telinga beliau dengan penutup lah, penghalang telinga lah mungkin ya, kalau kita mungkin katanbad atau apa gitu ya, agar kemudian tidak ada informasi yang masuk, saking kuatnya hafalan beliau. Dan beliau menyampaikan bahwa metode yang paling maksimal atau yang paling efektif dalam menghafal Al-Quran itu adalah mengulang-ulang. Ya, murojaah. Betul. Yang tadi saya sampaikan metode 20-10 atau 25-10 itu sebetulnya mengulang-ulang kembali, begitu ya. Saya juga mendapatkan berbagai artikel bahwa ada satu pesantren di India, saya kurang tahu, saya lupa lagi Bu. Tapi saya pernah baca itu dan saya takjub gitu. Metode menghafalnya itu adalah menghafal tanpa menghafal, Bi. Menghafal tanpa menghafal. Bagaimana itu? Ternyata setelah saya baca, menghafalnya itu ya tanpa menghafal. Kenapa? Karena yang diarahkan oleh kiainya di sana itu adalah membaca Al-Quran selama 1 hari 10 juz. 10 juz dalam waktu 3 tahun tanpa ada absen. Artinya adalah dia akan secara otomatis hafal Al-Quran tanpa menghafal karena dibaca terus-menerus. Berulang-ulang menjadi daily activities-nya membacanya. Betul. Masya Allah, kalau saya diberikan rizki seperti itu luar biasa. Saya pengen sekali seperti itu. 10 juz tiap hari dalam waktu 3 tahun, insya Allah mungkin banget itu kayaknya. Allah. Nah itu tadi kan dari 3 metode, 3 langkah itu. Yang 20 kali membaca 1 halaman, 5 kali membaca artinya, lalu 10 kali membaca yang sudah ada pemahaman artinya. Lalu setelah itu Ustadz baru pergi menghadap guru untuk menyetor gitu. Betul.
Ya, gitu. jadi sebetulnya sebelum dari ada metode ini, saya termasuk yang sering kali ditolak, Bi. Aduh, mohon Saya maaf nih. ditolak terus ini. Ustaz Heri, mohon maaf nih. Saya setiap setoran itu pasti ditolak ya. Kenapa? Karena ya kurang lancarnya. Kurang bacaan lancar, Al-Quran kualitasnya saya. belum Ya, baik. betul. Terbata-bata mungkin pada sebagian ayat. Betul. Sampai pernah waktu itu saya menangis, Bi, ya. Ya Allah, dosa apa saya gitu ya, sampai gak bisa diterima setoran saya gitu. Ya. Karena memang menghafal ini ya luar biasa begitu ya. Saya juga seringkali diingatkan, setan mana yang ridho katanya menghafal. Kita menghafal Quran. Ya, semua setan tuh pasti gak ridho. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran ini merupakan amalan yang luar biasa besarnya. Begitu. Kan Rasulullah sendiri Rasulullah SAW sendiri yang menyampaikan bahwa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu adalah sebaik-baik dari kita gitu ya. Nah, apalagi ini menghafal gitu. Yang di dalamnya itu ya ada banyak sekali amalan, mulai dari zikirnya gitu ya, tadabburnya, kemudian mujahadahnya. Di sana banyak sekali. Maka setan mana yang ridho seperti itu. Sehingga ya Masya Allah, sebelum adanya metode ini saya itu termasuk yang banyak sekali ditolak, ditolak terus-menerus gitu ya. Bahkan mohon maaf, sempat saya ditolak kemudian diberikan bahasa yang menohok gitu ya oleh salah satu ustadz. Antum itu mau ngafal atau mau mengarang gitu. Allah. Saking berantakannya hafalan saya gitu. Betul. Karena misalkan amma yatasalun jadi amma yatusaalun misalkan dan sebagainya. Ya saking lemahnya hafalan saya kayak gitu. Akhirnya ya saya mengembangkan metode ini. Wah, Masya Allah, ini kayaknya penting karena bukan hanya hafalan yang kuat, kita juga perlu pemahaman yang kuat. Inspirasi itu datang setelah beberapa kali ditolak hafalannya, dan termasuk ya ada satu ustadz mengatakan bahwa ya tadi kata-kata seperti itu. Iya, betul. Itu menjadi motivasi yang besar ya. Betul. Menjadi motivasi yang besar. Di samping itu, justru banyak sekali teman-teman saya seperjuangan saya yang mungkin ketika mendapati hal tersebut, ya mentalnya down, akhirnya memilih untuk keluar dari barisan para penghafal Quran. Nah, ini nih pemirsa, salah satu menjadi pembeda saya kira yang dilakukan oleh Ustaz Fauzan itu. Ketika menghadapi satu situasi yang sangat sulit dalam kehidupannya, dia bisa mengatasi itu. Saya meyakini bahwa Ustaz Fauzan adalah salah seorang yang persisten. Ciri yang persisten itu ketika menghadapi tantangan tidak lari. Dia terus berjuang. Ceritanya menarik, Ustaz. Alhamdulillah. Ada tadi satu yang kelewat, Ustaz. Iya. Jadi ketika Ustaz SMA kan lebih banyak tadi bermain dengan ya istilahnya sifatnya duniawi ya, belajar hal teknis ya, mulai dari musik kan, alat-alat musik dipelajari, komputer dipelajari. Jadi banyak hal yang menjadi keahlian Ustadz ketika waktu SMA itu. Nah, sebetulnya mengapa tiba-tiba kemudian terbersit untuk bisa menghafal Al-Quran? Apakah juga itu dimotivasi oleh sebuah hadis yang banyak beredar di kalangan para penghafal Al-Quran, bahwa ada motivasi untuk memberikan mahkota kepada orang tua, terutama orang tua yang sudah meninggal dunia? Baik, justru saya tahu hadis ini ketika di Pondok Quran, Bi. Oh, begitu. Ya, di SMA itu saya termasuk penerima beasiswa, yang mana beasiswa tersebut akhirnya anak-anak yang menerima beasiswa itu harus tinggal di asrama, begitu. Nah, di asrama ini kemudian kami diajarkan terkait menghafal Quran, terkait kitab-kitab yang justru saya itu notabene masih betul-betul kosong. Betul. Di SMA ini saya mohon maaf ya, kosong sekali begitu ya bab keagamaannya. Tapi termasuk juga disebut si paling alim lah dan sebagainya, gitu ya di sana itu. Tapi memang saya menyadari di sana itu saya masih kurang ilmu agamanya seperti itu. Nah, kemudian kenapa bisa saya memutuskan untuk menghafalkan Al-Quran? Ini saya kembalikan kepada Allah, Bi. Wallahualam, saya kurang tahu, tapi saya mengingat bahwa saya itu ada satu amalan yang dawam
Yang dilakukan terus-menerus, konsisten, tidak berhenti. Betul. Dari saya MTS dan dari sejak MA. Sejak SMP gitu ya? Dari sejak SMP sampai SMA. Dan ini yang saya yakini, yang kemudian mengarahkan saya ya melalui perantara Allah SWT. Tentunya dari Allah, melalui perantara wasilah dari ibadah yang dawam ini. Apa gitu. itu, Ustaz? Itu saum Daud. Allah, saum Daud, sehari puasa, sehari berbuka, lalu kemudian puasa lagi. Ya, dan sampai sekarang saum Daud itu. Alhamdulillah, ya. Allah. Tapi ya semenjak nikah agak terganggu. Semenjak menikah. Karena harus ada kesepakatan. Betul, ada kesepakatan antara suami istri begitu. Betul, iya. Luar biasa. Jadi ternyata ada rahasia yang mungkin tidak banyak orang punya, memilikinya. Dan Ustadz Fauzan memilikinya itu. Ustadz Fauzan sejak SMP hingga SMA itu membiasakan puasa Daud. Betul. Sehari puasa, lalu berbuka 1 hari, lalu kemudian puasa lagi. Betul. Dan itu berat sekali pastinya. Insya Allah, ya betul. Betul, berat sekali. Dan mungkin banyak. Itu yang kemudian mengarahkan saya untuk menghafalkan Al-Quran. Saya jujur tidak ada motivasi dari siapa dan sebagainya. Wallahu alam, ini tiba-tiba terbersit dalam hati saya ingin menghafal Quran, gitu. Dan saya belum terlalu hafal keutamaan menghafalkan Quran. Justru ketika saya masuk ke pesantren Pondok Quran, baru di situ saya mendapatkan banyak sekali hadis-hadis, banyak sekali keutamaan, fadhail dan sebagainya. Yang akhirnya lebih menguatkan lagi saya untuk menghafal Quran, gitu. Luar biasa. Sekarang Oke, alhamdulillah Ustadz sudah menceritakan sewaktu kecil dari ayah meninggal yang kemudian mengubah kehidupan Ustadz dari sekedar kalau tadi bahasa Ustadz itu menjalani kehidupan ya, sekedar menjalani kehidupan. Lalu pindah ke Bandung, ke panti asuhan, lalu pindah lagi mendapatkan beasiswa di Cimahi, dan lalu kemudian ambil gap year. 11 bulan sudah menghafal Al-Quran, yang awalnya ditolak, tapi akhirnya alhamdulillah bisa menghafal Al-Quran dengan mungkin, dengan metode yang tadi Ustadz ceritakan. Nah, lalu kemudian sekarang, beberapa tahun kemudian Ustadz sekarang lebih dikenal oleh publik sebagai dai inspirator, terutama sebagai konten kreator ya. Konten kreator di TikTok ya. Betul. Catatan kami udah 13 juta orang menonton konten yang Ustadz kirim. Dan kontennya itu unik. Salah satu konten yang unik itu bisa kita lihatkan sekarang sebagai bahan untuk kita bercerita lebih lanjut. Mengapa Ustadz bisa punya kemampuan untuk bisa menginspirasi banyak orang, jutaan orang dengan video-video yang Ustadz berikan. Kita akan lihat dulu konten yang Ustadz Fauzan sertakan di TikTok. Siapa yang berani diuji hafalan Al-Qur'annya? Jadi hari ini kita akan menguji hafalan Al-Quran kamu dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Cara mainnya adalah saya akan membacakan 1 ayat secara acak dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Kemudian kamu lanjutkan 1 ayat setelahnya dan saya akan memberikan jawaban yang benar. Jangan nyontek ya. Soal pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Jawaban yang benar adalah wa ammas-sa'ila fala tanhar. Soal yang kedua. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jawaban yang benar adalah kalla innal insana layatgha. Untuk konten barusan, sekilas saya baca udah 1 juta orang lebih melihatnya. Masya Allah. Luar biasa. Dan sekali lagi, bagaimana caranya Ustadz menginspirasi pada kondisi yang sebetulnya tidak ideal ya. Ustadz berada di sebuah pesantren yang jauh dari katakanlah dari pusat kota, dan kadang-kadang mohon maaf kelihatannya internetnya tidak stabil juga gitu.
Kan memang di gunung lah Iya, idenya. tuh, Masya Allah. Tapi Ustadz bisa mengatasi permasalahan itu dan memberikan konten-konten demikian kreatif. Baik. Boleh cerita awal mula Baik. terjun menjadi konten kreator? Baik, yang pertama dari tadi ketika SMA saya kan suka terhadap videografi dan sebagainya, bikin desain, kemudian bikin video dan sebagainya. Itu yang kemudian akhirnya menguatkan saya sampai setelah menghafalkan Al-Quran, saya tetap ingin kemudian membagikan ilmu-ilmu dan sebagainya melalui video-video singkat dan sebagainya. Tapi yang menjadi tolak balik gitu ya, apa namanya Pak? Titik balik ya. Titik balik, tolak balik. Turning point-nya. Betul, turning point-nya. Nah, ketika menjadi titik balik itu adalah ketika saya berada di Turki. Di Turki waktu itu justru Instagram saya yang stabil di antara TikTok saya. Waktu itu saya share TikTok ya, share TikTok di video di TikTok. Yang nonton itu cuma satu. Oh gitu. Hanya satu orang yang nonton di TikTok betul. waktu itu. Nah kemudian tapi saya menerapkan omnichannel gitu ya, omnichannel di berbagai media sosial. Nggak apa-apa, yang penting di share aja ya. Mau ada yang lihat ataupun yang tidak masalah gitu kan. Tapi saya lebih fokus di Instagram waktu itu. Di Instagram alhamdulillah naik terus views dan sebagainya, sampai kemudian paling banyak waktu itu di Instagram 5.000 views. Alhamdulillah. 5.000 views dengan like-nya itu sekitar 190 waktu itu. Nah, di Turki waktu itu saya berpikir saya kayaknya mau berhenti dulu di TikTok. Saya fokus ke Instagram, begitu ya. Kemudian kalau tadi alasan kenapa saya membuat konten video dan sebagainya itu sebetulnya saya ingin lebih banyak bermanfaat bagi orang lain. Itu saja sebetulnya. Nah, akhirnya tadi dijalani seperti itu di Turki. Nah, ketika di Turki akhirnya saya tutup TikTok saya. Jadi sempat ditutup. Oh, sempat ditutup dulu ya? Kenapa? Karena waktu itu yang lewat di FYP saya itu video-video yang tidak senonoh gitu. Saya kira wah ini kayaknya sangat jelek sekali. Saya tidak mau akhirnya terkontaminasi dari bahasanya konten-konten tersebut. Namun ketika pulang dari Turki, saya berpikir ulang. Justru kebalik. Saya harus berpikir bagaimana caranya menyaingi konten-konten yang buruk tadi. Gitu. Akhirnya banyak konten-konten yang positif, banyak konten minimalnya kalau kita tidak bisa tidak bisa menyaingi konten yang begitu banyak di TikTok itu negatif, mohon maaf ya. Ya minimalnya kita berada di pihak yang berperan untuk memperbanyak konten-konten positif itu. Setidaknya misalkan ada orang yang ketika scroll TikTok, mohon maaf ya, yang tidak senonoh tiba-tiba lewat video saya. lagi ngaji akhirnya balik lagi gitu kan. Akhirnya sedikit lebihnya, sedikit banyaknya, banyak juga ketika saya mengalami FYP itu banyak juga yang berkomentar alhamdulillah TikTok jadi lebih islami lah gitu ya. Atau ada juga yang ya boleh juga nanti ditampilkan mungkin ya. Di komen-komen itu, di comment sectionnya ada yang bilang alhamdulillah bang, berkat abang saya jadi murojaah lagi dan sebagainya gitu ya. Ya itulah yang saya inginkan gitu. Dan satu satu komitmen saya dalam hidup saya, prinsip mungkin ya bisa disebut seperti itu. Saya ingin menjadi pelaku sejarah, bukan jadi penonton sejarah gitu. Nah, salah satu yang menjadi jembatan atau cara untuk menjadi pelaku sejarah itu adalah menguasai media sosial, gitu. Salah satunya adalah menguasai media sosial. Nah, alhamdulillah ketika di Turki, sepulang dari Turki, akhirnya saya di Turki kemudian berapa lama itu? 4 bulan kurang lebih. 4 bulan. Ya, untuk 4 acara bulan. apa sebetulnya di sana? Waktu itu saya mengantar santri yang belajar, juga saya belajar untuk mengambil sanad ke salah satu syekh di sana. Begitu. Pulang dari sana, akhirnya saya berpikir ulang seperti tadi, dan akhirnya saya memutuskan untuk Bismillah, kita coba perangi. Oh, ini jihad kita. Kita perangi konten-konten yang negatif dengan yang positif. Meskipun saya berpikir ya gak apa-apa meskipun sedikit gitu ya, tidak mempunyai efek yang begitu banyak. Tapi ada
views misalkan orang yang melihat konten saya, berarti 4 orang itu yang mendapatkan ilmu dari saya dan saya mendapatkan amal jariah dari mereka. Alhamdulillah. Nah, itu yang akhirnya menjadi semangat saya gitu ya. Namun ketika itu saya berpikir bukan di Instagram saya, bukan di TikTok saja. Saya juga berpikir dalam apa namanya? Media sosial ini, saya pikir ketika kita berdakwah itu kita harus maksimal. Maka saya akhirnya mengeluarkan modal. Saya beli kamera waktu itu. Nah, memaksakan diri ya, nggak apa-apa lah, memodal ya. Ini jihad mal saya begitu ya. Beli kamera, kemudian juga beli bahasanya itu peralatan audio. Ya, peralatan, kemudian softbox dan sebagainya. Akhirnya saya memulai, Bismillah, semoga ini menjadi titik balik ya untuk konten-konten saya, karena dari dulu konten-konten saya kok stuck di sana gitu. Berarti harus ada yang dievaluasi. Yang pertama dari tipe kontennya, kemudian yang kedua dari pengambilan kontennya, begitu. Nah, dari tipe kontennya, saya kira ini terlalu monoton. Saya lihat semua video-video saya, wah ini monoton. Ada evaluasi. Betul, ada evaluasi dari setiap konten saya. Ini terlalu monoton. Kemudian kan penonton itu mereka akan betah di video kita ketika mereka mendapatkan value dari konten kita. Apa value yang mereka dapatkan gitu dari konten kita. Makanya dari 1 menit video kita, apa yang mereka dapatkan? Selalu saya ketika membuat konten, saya rumuskan dulu apa yang mereka dapatkan. Gitu. Value edit dari apa manfaat yang didapatkan dari penonton itu dulu. Baru kemudian saya pikirkan tipe kontennya. Nah, setelah beli peralatan yang lebih baik, evaluasi program, mengedukasi lebih baik, lalu kemudian yang FYP itu hadirnya kapan, Ustaz? Nah, akhirnya ketika saya buat seperti itu, ya, mereformasi setiap dari strategi saya, ada satu konten yang ketika itu sambung ayat. Sambung ayat. Salah satu yang barusan. Kalau ini bukan. Tebak ayat. Oh, tebak ayat. Kalau sambung ayat saya bacain, kemudian saya tampilkan juga ayatnya, tapi gantian gitu. Nah, saya juga melihat ada salah satu konten strategis berbicara bahwa TikTok dan IG itu mempunyai psikologis yang berbeda. Pengguna maksudnya, pengguna TikTok dan pengguna IG itu mempunyai psikologis yang berbeda. Kalau TikTok itu harus konten yang sifatnya itu interaktif, katanya seperti itu. Akhirnya saya oke deh, kita buat konten yang interaktif ketika itu. Nah, buat viral lah seperti itu. Viral ya, sambung ayat itu. Viral. Waktu itu saya kaget juga. Awalnya hanya viewsnya itu sekitar dari 2, kemudian tiba-tiba naik 500. Kemudian tiba-tiba naik jadi 1.000, tiba-tiba naik jadi 10.000, akhirnya sampai 30.000. Waktu itu yang pertama kali viral itu FYP di 30.000 views. Nah, akhirnya saya berpikir ini momentum. Ketika kita FYP kan berarti akun kita itu sedang banyak trafficnya. Ya, akhirnya saya langsung buat konten serupa tapi yang lebih menarik lagi. Kalau tadi kan sifatnya dua arah, kemudian tapi ketika 2 arah tersebut dibantu kan. Nah, saya coba cari yang lebih menantang, yaitu menantang mereka audiens untuk menebak gitu kan, menebak ayat selanjutnya itu apa. Nah, yang tadi, itu yang FYP kedua. Yang tadi itu 30.000, akhirnya yang konten yang kedua yang ini akhirnya sampai 200.000 like waktu itu. 200.000 like. 200.000 like, dan kurang lebih sekitar 1,3 juta. 1,3 juta views. Nah, dari sana akhirnya saya berpikir, wah, iya juga ternyata ketika kita banyak views yang mampir gitu ya ke konten kita, ternyata banyak juga manfaat yang didapatkan dari semua orang yang mendapatkannya. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Luar biasa, Ustaz. Tiba-tiba saja udah lebih dari 50 menit kita berbicara. Masya Allah. Ya, pemirsa, alhamdulillah kita sudahi acara podcast kita hari ini bersama Ustadz Fauzan Kifayat. Satu hal yang menarik yang saya catat dari kisah hidup beliau adalah bahwa Ustadz Fauzan selalu bertekad ingin menjadi pelaku sejarah, bukan penonton sejarah. Dan beliau punya hati yang kuat, tekad yang bulat untuk selalu mengatasi
permasalahan yang mungkin muncul dalam kehidupannya. Perjalanan hidupnya sangat menginspirasi, dan semoga demikian juga tontonannya menginspirasi jutaan orang penontonnya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Manusia adalah sebaik ciptaan, bersifat unik dan ingin berkembang, pantang menyerah, mencapai tujuan, menggapai harapan yang diimpikan. Kunci sukses itu pengetahuan tentang diri dan orang lain, tentang kekuatan dan kelemahan, rajin ikhtiar dan berserah kepada Tuhan. Priyadi, kenali seni cari kepribadianmu. Priyadi, kelola bakat kecerdasanmu. Priyadi, antisipasi masalah kepribadianmu. Priyadi, handal, cepat, terpercaya. Priyadi.